Selamat malam sahabat GPIB dimanapun berada. Kembali lagi dalam program Night Call bersama dengan saya Pendeta Valerie Esterlita Jevelin Sumblak, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Marturia Jambi, bakal Jemaat Agape Marsam. Mengawali renungan kita di malam hari ini, mari sahabat GPIB kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan setiap kami. Engkau boleh ada, Engkau boleh menyertai kami sampai di malam hari ini. Kami percaya ya Bapa, ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan saat ini ya Bapa, kembali kami akan membaca dan merenungkan akan sabda-Mu. Kami memohon kiranya karya Roh Kudus-Mu mendiami hati dan pikiran setiap kami, agar kami mampu untuk senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan juga menjadi pelaku akan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami anak-anak-Mu, serta curahkanlah Roh Kudus-Mu mendiami hamba-Mu ini, agar apa yang boleh hamba sampaikan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita di malam hari ini diambil dari Kitab Mazmur 94, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 yang menyatakan, "Perhatikanlah hai kamu yang paling dungu di antara rakyat, hai orang-orang bebal, kapankah kamu menjadi bijak? Dia yang memasang telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak melihat? Dia yang mendidik bangsa-bangsa, bagaimana mungkin tidak akan menghukum? Dia yang mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ya, sahabat GPIB yang sama dikasihi Tuhan, belakangan ini semakin banyak kasus kejahatan yang terjadi. Rasanya kalau kita pikirkan, kalau kita dengar, kalau kita baca, sungguh-sungguh sangat di luar logika. Tidak masuk akal rasanya. Ada kasus seseorang anak yang membunuh ibunya. Ada lagi kasus selain di mana seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, dia kemudian membunuh anak tersebut. Atau kasus yang baru-baru ini viral, seorang staf kementerian diduga melakukan bunuh diri dengan cara melakban kepalanya sendiri dan menutup tubuhnya dengan selimut. Sebuah kasus-kasus yang kalau kita pikirkan, yang kalau kita baca rasanya itu tidak mungkin terjadi. Tapi apa yang kita lihat, apa yang kita baca saat ini, kasus itulah yang belakangan ini terjadi. Kejanggalan-kejanggalan, berbagai hal yang terjadi menunjukkan bahwa semakin banyak orang-orang jahat di dunia ini. Bahkan jika ada kata yang melampaui kata jahat tadi, rasanya itu kata yang tepat untuk mendeskripsikan kondisi dunia saat ini. Sahabat GPIB yang sama dikasih Tuhan, inilah yang kemudian dituliskan oleh pemazmur. Melihat kondisi manusia saat itu, pemazmur menyampaikan bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Allah yang mampu menjadi hakim atas orang yang salah dan orang yang benar. Atas orang yang baik dan orang yang jahat. Sehingga pemazmur menuliskan bahwa orang-orang yang jahat tadi adalah seperti orang-orang yang dungu, yang bebal. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-8 dalam bacaan kita, kita melihat hai orang-orang dungu, orang-orang bebal. Kapankah kamu menjadi bijak? Pemazmur menyampaikan. Dan
Kemudian di ayat selanjutnya dia menyampaikan juga bahwa Allah, bahwa Tuhan yang menciptakan manusia, membentuk mereka, menghadirkan mereka di tengah-tengah dunia ini adalah Allah yang maha tahu segala sesuatu. Bahkan ketika kejahatan manusia baru sampai pada tahap rancangan saja, Allah tahu apa yang menjadi rancangan manusia. Maka jika masih ada orang-orang yang terus melakukan kejahatan kepada sesamanya, bahkan mendukakan hati Tuhan, pemazmur mengatakan bahwa mereka tidak lagi memakai akal budi mereka. Mereka yang hidupnya sembarangan tadi, mereka yang hidupnya tadi penuh dengan kejahatan, seakan-akan lupa bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Termasuk isi pikiran, hati, dan apa yang dirancangkan manusia. Ayat 9 dan ke-10 pemazmur menegaskan bahwa Tuhan membuat segalanya. Tuhan yang menciptakan mata manusia, menciptakan telinga, menghadirkan hukum di tengah-tengah umatnya, adalah Allah yang akan menghukum juga umatnya. Akan membalas segalanya dengan adil menurut hukum yang ia sampaikan. Dan lebih-lebih lagi pemazmur menyampaikan bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dengan kata lain, sia-sia segala upaya kejahatan. Manusia mau menutupi kejahatannya. Oh, hari ini saya berbuat jahat, saya tutupi dulu. Saya berbohong dengan sesama. Semua sia-sia. Karena Tuhan tahu segala rancangan-rancangan manusia, termasuk rancangan-rancangan kejahatan yang manusia rancangkan. Maka malam hari ini sahabat GPB yang sama dikasihi Tuhan, Mazmur 94 mengajak kita untuk bersama belajar bahwa segala wujud kejahatan yang berulang kali, udahlah itu kejahatan kecil. Mungkin kita berpikir itu cuma kejahatan-kejahatan biasa. Tapi ketika kita terus melakukannya berulang kali tanpa rasa takut, itu hanya akan membawa kita pada orang-orang yang dikatakan pemazmur dungu dan bebal. Sebab tidak ada hal baik yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang dungu dan bebal tadi. Dan selain daripada itu, sebaik-baiknya kita sebagai manusia menutupi kejahatan kita. Ingatlah bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang bisa tertutupi. Sebab Allah tahu segala sesuatu. Jadi ketika hari ini kita masih melakukan dosa yang sama, masih melakukan pelanggaran yang sama, ingatlah kata pemazmur, hai orang-orang yang dungu di antara rakyat, dan juga orang-orang yang bebal, kapankah kamu menjadi bijak? Pertanyaan ini kiranya menjadi refleksi kita sebelum kita beristirahat di malam hari ini. Maukah kita terus menjadi orang-orang yang dungu dan bebal tadi? Dan tidak berpikir menurut akal budi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka malam hari ini, jadikanlah pribadi kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Bukan lagi orang-orang yang dungu dan bebal, yang tidak berpikir dengan akal budi yang Tuhan berikan. Tapi menjadi orang-orang yang mau senantiasa berubah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan menjadi manusia yang sia-sia. Apa gunanya hidup kita? Apa gunanya kita selalu meminta umur panjang kepada Tuhan? Tapi kehidupan yang kita jalani sungguh tidak berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Sungguh menjadi sebuah kehidupan yang sia-sia belaka. Maka mari Bapak Ibu, sahabat GPIB, saudara-saudari dimanapun berada, jalanilah kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Jadilah orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan,
bagi kemurahan Tuhan. Dan kiranya setiap kita dipanggil untuk juga menjadi orang yang bermakna bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena untuk itulah kita dipanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan saat ini bersama-sama dengan seluruh jemaat di Bakal Jemaat Agape Mersam, saya juga memohon bantuan dari Bapak Ibu, sahabat GPIB dimanapun berada, untuk terus menopang kami dalam doa, dana, untuk terus menyelesaikan pembangunan gedung gereja saat ini. Bapak Ibu boleh menyalurkan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di layar saat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pujian, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Untuk segala cinta kasih, untuk segala hal baik yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan setiap kami. Di malam hari ini, ketika kami hendak beristirahat, kami mau ada untuk senantiasa merenungkan sabda Tuhan. Kiranya setiap sabdamu yang saat ini mengingatkan kami untuk tidak menjadi orang yang dungu dan bebal, tapi boleh menjadi bermakna dan tidak menjalani kehidupan yang sia-sia di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh ada untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan mengutus setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kiranya Tuhan memberkati istirahat malam kami saat ini, dan kiranya tangan kasih Tuhan yang senantiasa membangunkan kami esok pagi untuk memulai kembali karya layan, kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan melalui nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa, syukur, dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, Tuhan Yesus memberkati. Gereja tak lagi hanya di bangku ibadah. Kini kita hadir di layar, di ruang digital, di setiap suara yang menginspirasi. Inilah DigiFest GPIB 2025. Satu gerakan digital, lintas generasi, penuh karya dan semangat baru. Belajar di DigiEdu, tunjukkan talenta di Digitainment, pamerkan karya digitalmu di Digipreneur. Mari ambil bagian dalam GPIB DigiFest 2025.